Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola yang secara konsisten mampu membuat seorang pemimpin mampu mempengaruhi para pengikutnya. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan pelatihan. Seorang pemimpin harus dengan cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, dan mampu memotivasi anggota tim untuk membantu setiap individu berkembang. Tipe pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan yang cerdas dan kemudian memberikan feedback yang mendorong pertumbuhan. Tipe pemimpin ini harus terampil dalam menciptakan lingkungan yang positif dan motivasi. Gaya kepemimpinan pelatihan adalah salah satu yang paling menguntungkan bagi pengusaha. Sayangnya, ini sering juga merupakan salah satu gaya yang paling jarang digunakan karena lebih memakan waktu daripada jenis kepemimpinan lainnya. Kriteria gaya kepemimpinan ini yakni yang pertama menawarkan bimbingan alih-alih memberi perintah, nilai belajar sebagai cara untuk berkembang, sesuaikan cara penyampaian pengetahuan dan coba untuk beri bantuan jika ada yang merasa kesulitan. Manfaat dari gaya kepemimpinan ini yaitu bersifat positif dan mampu mendorong keterampilan baru, pemikiran yang lebih bebas, menyesuaikan kembali dengan tujuan perusahaan, dan menumbuhkan budaya percaya diri. Tantangan dari gaya kepemimpinan ini yaitu meskipun gaya ini memiliki banyak keuntungan, gaya ini dapat memakan waktu lebih lama karena memerlukan waktu menghandle karyawan satu persatu yang mungkin akan menyulitkan lingkungan kerja yang harus didorong serba cepat. Gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu membangun ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antara bawahan langsung dan rekan kerja. Gaya visioner sangat membantu untuk organisasi kecil agar mampu berkembang pesat atau organisasi yang lebih besar agar mengalami transformasi atau restrukturisasi perusahaan. Kamu mungkin menjadi pemimpin visioner jika memiliki kriteria yang pertama gigih dan berani, selanjutnya strategis, berani mengambil resiko, inspiratif, optimis, dan inovatif. Kepemimpinan visioner ini memberikan manfaat yaitu dapat membantu perusahaan tumbuh, menyatukan tim dalam perusahaan, serta mengganti praktik yang sudah ketinggalan zaman. Pemimpin visioner mungkin kehilangan peluang karena begitu fokus pada tujuan yang lebih besar. Mereka dapat mengorbankan penyelesaian masalah saat ini karena lebih berorientasi pada masa depan. Ini dapat membuat anggota tim merasa tidak didengarkan. Gaya kepemimpinan berikutnya yaitu gaya kepemimpinan melayani. Pemimpin ini memiliki pola pikir mengutamakan seseorang dan percaya bahwa anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, akan menjadikan anggota lebih mudah diatur dan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat. Karena memperhatikan kepuasan dan kolaborasi karyawan, mereka cenderung mendapat rasa hormat yang lebih tinggi dari karyawannya. Gaya kepemimpinan yang melayani sangat baik dalam membangun moral karyawan dan membantu orang-orang terlibat dengan maksimal dalam pekerjaan mereka. Kriteria kepemimpinan ini ialah yang pertama beri motivasi pada tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, peduli secara pribadi dengan anggota tim, mendorong kolaborasi dan keterlibatan, dan terakhir berkomitmen untuk mengembangkan tim secara profesional. Manfaat dari gaya kepemimpinan ini yaitu pemimpin yang melayani memiliki kemampuan untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan, mampu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan pemimpin masa depan. Tantangan dari gaya kepemimpinan ini yaitu pemimpin tipe ini lebih melelahkan karena sering menempatkan kebutuhan tim di atas kebutuhan mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami kesulitan untuk terlihat berwibawa.
Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Ini mengaruh pada gaya kepemimpinan yang otoriter. Tipe pemimpin ini adalah seseorang yang fokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang terpercaya dan mengharapkan karyawan untuk melakukan persis seperti yang diminta. Tipe pemimpin seperti ini lebih cocok sebagai komandan militer. Gaya otokratis dapat berguna dalam organisasi dengan pedoman yang ketat atau industri yang butuh kepatuhan tinggi. Ini juga dapat bermanfaat digunakan pada karyawan yang membutuhkan banyak pengawasan. Namun, gaya kepemimpinan ini dapat melumpuhkan kreativitas dan membuat karyawan merasa terkekang. Kriteria gaya kepemimpinan ini yaitu memiliki rasa percaya diri, motivasi diri, berkomunikasi dengan jelas dan konsisten, mengikuti aturan, dapat diandalkan, nilai lingkungan yang sangat terstruktur, dan percaya pada lingkungan kerja yang diawasi. Manfaat dari pemimpin otokratis dapat meningkatkan produktivitas melalui pendelegasian, memberikan komunikasi yang jelas dan langsung, mengurangi stres karyawan jika mampu membuat keputusan sendiri dengan cepat. Tantangan dari gaya kepemimpinan otokratis sering rentan terhadap stres tingkat tinggi karena mereka merasa bertanggung jawab atas segala hal. Sebab mereka kurang fleksibel dan sering tidak mau mendengar ide orang lain. Ditambah para pemimpin ini sering dibenci oleh tim. Selanjutnya, gaya kepemimpinan lepas tangan. Berbalik dari tipe kepemimpinan otokratis, sebagian besar berfokus pada pemberian banyak tugas kepada anggota tim dan memberikan sedikit pengawasan. Sebab seorang pemimpin tidak menghabiskan waktu mereka secara intensif mengelola karyawan, namun justru seringkali memiliki fokus untuk proyek lain. Manajer dapat mengadopsi gaya kepemimpinan ini ketika memiliki anggota tim yang sangat berpengalaman, terlatih dan memerlukan sedikit pengawasan. Namun, itu juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas jika karyawan bingung dengan tujuan pemimpin mereka. Atau jika beberapa anggota tim membutuhkan motivasi dan batasan yang konsisten untuk bekerja dengan baik. Kriteria gaya ini yaitu yang pertama, mendelegasikan secara efektif, percaya pada kebebasan memilih, menyediakan sumber daya dan alat yang cukup, akan mengambil kendali jika diperlukan, berikan kritik yang membangun, dan yang terakhir, tingkatkan kualitas kepemimpinan dalam tim. Manfaat dari gaya ini yaitu mendorong akuntabilitas, kreativitas, dan lingkungan kerja yang santai. Tantangan dari gaya kepemimpinan ini tidak bekerja dengan baik untuk karyawan baru, karena mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan langsung pada awal kerja. Metode ini juga dapat menyebabkan kurangnya struktur, kebingungan, dan karyawan tidak merasa didukung dengan baik. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya demokrasi yang juga disebut gaya partisipatif adalah kombinasi dari tipe pemimpin otokratis dan lepas tangan. Pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang meminta masukan dan mempertimbangkan feedback dari timnya sebelum mengambil keputusan, karena anggota tim merasa suara mereka didengar dan kontribusi mereka penting. Gaya kepemimpinan yang demokratis seringkali dipuji karena mendorong tingkat keterlibatan karyawan dan kepuasan tempat kerja yang lebih tinggi. Karena jenis kepemimpinan ini mendorong diskusi dan partisipasi. Ini adalah gaya yang sangat baik untuk organisasi yang berfokus pada kreativitas dan inovasi. Kriteria gaya kepemimpinan ini adalah yang pertama, berikan semua informasi kepada tim saat membuat keputusan, mempromosikan lingkungan kerja sebagai tempat semua orang berbagi ide mereka, dan yang terakhir yaitu pandai dalam mediasi. Manfaat dari gaya kepemimpinan ini yaitu karyawan dapat merasa diberdayakan, dihargai, dan disatukan. Ini juga membutuhkan lebih sedikit pengawasan manajerial karena karyawan biasanya menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Tantangan dari gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu berpotensi menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu lama untuk mengorganisir diskusi, mendapatkan ide dan feedback, mendiskusikan kemungkinan hasil, dan mengkomunikasikan keputusan. Ini juga dapat menambah tekanan sosial kepada anggota tim yang tidak suka berbagi ide dalam grup. Selanjutnya, gaya kepemimpinan penentu kecepatan. Gaya ini adalah salah satu yang paling efektif untuk mencapai hasil yang cepat.
Pemimpin berfokus pada kinerja, seringkali menetapkan standar tinggi dan meminta pertanggungjawaban anggota tim mereka untuk mencapai tujuan. Kriterianya yaitu fokus pada tujuan, akan melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan dan sangat kompeten. Manfaat dari kepemimpinan ini yaitu mendorong karyawan untuk mencapai tujuan. Hal ini mempromosikan lingkungan kerja yang berenergi tinggi dan dinamis. Tantangannya yaitu dapat menyebabkan karyawan stres karena mereka selalu berusaha mencapai tujuan pada suatu tenggat waktu. Lingkungan kerja yang serba cepat juga dapat menciptakan miskomunikasi atau kurangnya instruksi yang jelas. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada komunikasi yang jelas, penetapan tujuan, dan motivasi karyawan. Namun, alih-alih menempatkan sebagian besar energi ke dalam tujuan individu setiap karyawan, pemimpin transformasional lebih fokus pada komitmen terhadap tujuan organisasi. Kriterianya yaitu saling menghormati dengan tim, berikan dorongan, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan, pikirkan gambaran besarnya, menempatkan nilai pada tantangan intelektual tim, kreatif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan organisasi. Manfaat dari kepemimpinan transformasional menghargai hubungan pribadi dengan tim. Tantangannya yaitu pemimpin transformasional melihat setiap individu dalam tim, sehingga hal itu dapat menyebabkan mereka berpotensi mengabaikan detail tujuan perusahaan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional adalah seseorang yang berfokus pada kinerja. Di bawah gaya kepemimpinan ini, manajer menetapkan insentif yang telah ditentukan sebagai pacuan. Pemimpin transaksional juga berfokus pada bimbingan, instruksi, dan pelatihan untuk mencapai tujuan dan iming-iming menikmati imbalannya. Kriterianya yaitu bekerja praktis dan fokus pencapaian tujuan. Manfaat dari pemimpin transaksional memfasilitasi pencapaian tujuan melalui tujuan dan struktur yang jelas. Tantangannya yaitu terlalu fokus pada tujuan jangka pendek dan tidak memiliki tujuan jangka panjang dapat menyebabkan perusahaan berjuang dengan kesulitan. Gaya ini menghambat kreativitas dan tidak memotivasi karyawan yang tidak diberi insentif oleh imbalan uang. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan birokrasi. Pemimpin birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur persis seperti yang tertulis. Gaya birokrasi berfokus pada tugas tetap agar setiap karyawan memiliki daftar tanggung jawab yang ditetapkan. Gaya kepemimpinan ini paling efektif di industri atau departemen yang sangat teratur, seperti keuangan, perawatan kesehatan, atau pemerintahan. Kriterianya yaitu berorientasi pada detail, fokus pada tugas, aturan, dan struktur nilai, memiliki etos kerja yang bagus, berkemauan keras, memiliki komitmen pada organisasi, dan disiplin diri. Manfaat dari gaya kepemimpinan birokrasi dapat menjadi efisien dalam organisasi yang perlu mengikuti aturan dan regulasi yang ketat. Para pemimpin ini memisahkan pekerjaan dari hubungan individu tim. Tantangannya yaitu gaya ini tidak mendukung kreativitas dan dapat terasa membatasi beberapa karyawan. Gaya kepemimpinan ini juga tidak berkembang dalam lingkungan yang dinamis. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.